Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Kerinduan Segala Zaman yang diselenggarakan oleh Advent Vision Media Ministry bersama saya, Dr. Grace Rantung. Nah, program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, yaitu suatu buku yang diilhamkan Tuhan dan telah mengubah kehidupan banyak sekali orang. Oleh karena buku ini khusus membahas tentang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, para pendengar sekalian, pada beberapa saat ke depan kita akan menggali kebenaran yang luar biasa dari Alkitab dan dari buku Kerinduan Segala Zaman. Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Jika saudara memiliki komentar atau pertanyaan mengenai pembahasan kami saat ini. Dan saat ini telah hadir bersama kami narasumber kita, Dr. Alvin Rantung. Shalom Dr. Alvin. Shalom Dr. Grace. Saya juga ditemani sahabat-sahabat saya, Ibu Baby Mangwal. Shalom Ibu Baby. Shalom Dr. Grace. Dan Bapak Michael Mangwal. Shalom Pak Michael. Shalom. Dan para pendengar yang dikasihi Tuhan, Dr. Alvin akan memberikan ringkasan untuk bab 44. Silakan Dr. Alvin. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-29 sampai 39 serta pasal 16 ayat 1 sampai 12, yang juga terdapat dalam Markus 7 ayat 31 sampai 37 dan Markus 8 ayat 1 sampai 12, yang telah dirangkum di dalam buku Kerinduan Segala Zaman bab 44 dengan tanda yang benar ini. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih karunia yang begitu indah bagi kami pada saat ini. Ketika kami akan mempelajari dan mendengarkan sabda Tuhan, biarlah Roh Kudus berbicara dalam hati kami, sehingga pengenalan akan Yesus akan menjadi bagian yang indah dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cerita tentang kisah yang terdapat dalam buku Matius pasal 15 ayat 29 ini dan Markus 7 ayat 31 ini diawali setelah Yesus pergi meninggalkan daerah Tirus melalui Sidon dan pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis itu. Saudaraku, di daerah Dekapolis inilah Yesus pernah berjumpa dengan dua orang yang kerasukan setan di Gadara dan disembuhkan. Disinilah orang banyak digemparkan oleh musnahnya kawanan babi dan mendesak Yesus keluar dari antara mereka. Tetapi saat ini mereka telah mendengar para pesuruh yang ditinggalkannya itu, dan suatu kerinduan dibangkitkan untuk melihat dia. Dan ketika mereka melihat Yesus memasuki daerah itu, maka orang-orang banyak pun datang mengerumuni dia dan membawa seorang yang tuli dan gagap yang dibawa kepada Yesus. Yesus tidak berbuat sebagaimana kebiasaannya, yakni memulihkan orang itu dengan satu kata saja, tetapi dengan mengasingkan dia dari antara orang banyak. Yesus memasukkan jarinya ke dalam telinganya dan menjamah lidahnya sambil menengadah ke langit. Ia merasa cemas karena memikirkan bahwa banyak orang tidak mau mendengarkan kebenaran, serta lidah yang enggan untuk mengakui penebus itu. Ketika Yesus mengucapkan kata terbukalah, maka pulihlah kesanggupan orang ini untuk berbicara. Dan orang itu akhirnya menceritakan tentang kesembuhannya yang telah dilakukan oleh Yesus ini. Sesudah itu Yesus kemudian mendaki sebuah gunung. Dan di tempat inilah Yesus melakukan mujizatnya kembali dengan memberi makan 4.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ketika sebelumnya Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ikan. Saat ini mujizat yang sama juga dilakukan dengan hanya 7 roti dan ikan-ikan kecil. Tetapi ketika 5.000 orang di daerah Israel itu diberikan makan hanya kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Tetapi sekarang Yesus memberi makan kepada orang-orang yang dianggap oleh orang-orang Israel adalah orang-orang kafir. Tetapi mereka dengan senang hati tinggal bersama-sama dengan Yesus di bukit itu
3 hari lamanya dan tidur di alam terbuka bersama-sama dengan Yesus. Betapa rindunya mereka. Mereka begitu haus dan lapar akan kebenaran. Tidak seperti orang-orang Israel yang ketika mendapatkan mujizat ini, mereka malah bersekongkol untuk menjadikan Yesus raja dan memaksa Yesus. Dan ketika keinginan mereka tidak tercapai, mereka malah balas menjadi marah dan benci terhadap Yesus. Ketika peristiwa itu sedang terjadi, Yesus akhirnya pergi dengan perahu bersama murid-muridnya, menyeberangi danau itu ke daerah Magadan, di ujung sebelah padang dari Genesaret ini. Dan di tempat inilah para utusan-utusan orang-orang Farisi yang telah mewakili mereka, dan orang-orang utusan dari orang-orang Saduki, orang-orang yang kaya dan bangsawan, rombongan-rombongan imam, orang-orang yang datang kepada Yesus pada saat itu. Mereka berusaha untuk bertanya kepada Yesus, seperti apa yang kita bisa baca dalam buku Matius pasal yang ke-16. Mereka datang kepada Yesus untuk meminta tanda. Kalau kita baca dalam Matius 16 ayat 1, mereka berkata demikian, supaya Yesus memberikan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tapi saudaraku tahu apa yang Yesus jawab kepada mereka? Di dalam ayat yang kedua dari Matius pasal yang ke-16, Yesus berkata, pada petang hari kamu, karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Ayat yang 4. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini, Yesus berkata, menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain dari tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus pergi meninggalkan mereka di tempat itu. Saudara-saudaraku, apa arti daripada perkataan Yesus ini? Orang-orang Farisi itu berusaha meminta tanda seperti apa yang dilakukan pada zaman Yosua, ketika matahari itu berhenti di langit dan orang Israel keluar bertempur melawan orang Kanaan di Bet Horon, dan mereka menang. Mereka berusaha minta tanda di langit, seperti matahari mundur 10 langkah ketika zaman Raja Hizkia yang sakit dan disembuhkan pada waktu itu. Orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki ini, imam-imam ini, berusaha meminta tanda yang dahsyat dari Yesus, supaya mereka bisa mengakui Yesus sebagai juru selamat. Tetapi Yesus berkata, sekalipun Musa atau nabi-nabi yang telah dahulu bangkit, tetapi bila mana tanda-tanda yang diberikan kepada mereka, mereka tetap juga tidak akan mengerti. Kenapa? Karena mereka telah mengeraskan hati mereka. Pertanyaan mereka hanya untuk mau menjebak Yesus. Tapi Yesus hanya berkata, hanya ada satu tanda yang diberikan kepada mereka, yaitu tanda Nabi Yunus. Apa itu artinya? Yunus 3 hari di perut ikan, sama seperti Yesus akan nanti ada di perut bumi selama 3 hari. Ketika Yunus berkhotbah tentang pekabaran keselamatan kepada orang Nineve yang dianggap kafir dan najis oleh orang Israel, orang-orang Nineve ini berpuasa, bergumul dengan keadaan mereka yang berdosa, dan mereka bertobat. Tetapi ketika pekabaran tentang Injil diberitakan oleh Yesus, kerajaan surga sudah dekat, orang-orang Farisi, Saduki, dan para imam ini bahkan menolak Yesus dan berusaha untuk membunuhnya. Itulah yang Yesus katakan kepada mereka. Angkatan yang jahat ini dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tapi hanya tanda juru selamatlah. Tanda yang begitu indah yang telah diberikan kepada orang-orang Israel ini, juga tanda yang sama diberikan kepada saudara dan saya pada saat ini. Bila mana kita menerima Dia, menganggap apa yang Yesus berikan kepada saudara dan saya sekarang ini adalah merupakan suatu mujizat. Dan mujizat yang paling besar adalah perubahan tabiat, di mana tabiat Yesus di dalam Injil ini yang akan mengubahkan hidup kita untuk tinggal bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus nanti akan datang pada kali yang kedua. Tuhan memberkati kita semua, adalah doa dan pengharapan kami. Amin. Terima kasih Dr. Alvin. Mujizat yang terbesar para pendengar sekalian adalah perubahan tabiat kita. Setiap kali satu jiwa bertobat dan belajar mengasihi Allah dan memelihara hukum-hukum Allah, maka janji Tuhan di dalam Yeskiel 36 ayat 26 bahwa hati yang baru akan menjadi milik kita akan digenapi. Mari bertumbuh secara rohani dalam pengalaman mempelajari hidup Yesus Sang Juru Selamat bersama kami Advent Vision Media Ministry. Kami berharap agar pendengar terus bergabung bersama kami kali ini dalam pembahasan bab yang ke-44. Bila saudara memiliki komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk kami doakan,
Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Sebelum kita memasuki diskusi pada bab 44 ini, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini. Baiklah Dr. Alvin, Ibu Baby dan Pak Michael, kita akan masuk ke saat untuk berdiskusi. Saya memberikan sedikit komentar tentang latar belakang atau cerita di dalam bab 44 kali ini. Kali ini Yesus meninggal, seperti yang sudah disampaikan Dr. Alvin tadi, Yesus meninggalkan daerah Israel, Galilea, pergi ke daerah Dekapolis, lebih ke sebelah utara. Tirus dan Sidon. Tirus, Sidon, dan dia ketemu dengan perempuan Sirofenisia yang pada bab yang kemarin kita bahas. Dan ternyata sambutan itu begitu berbeda. Sementara dituliskan di dalam firman Tuhan juga bahwa Yesus membuat banyak sekali mujizat yang menakjubkan di daerah Galilea. Tetapi penerimaan di daerah Galilea itu begitu kurang. Sementara di daerah kafir ini sangat antusias, ada banyak sekali jiwa yang datang kepada Tuhan. Bahkan mereka tadi disebutkan sampai 3 hari 3 malam, sehingga persediaan makanan mereka itu habis. Nah, untuk menjadi amaran bagi kita dan para pendengar sekalian juga yang sedang mengikuti pembahasan ini, kira-kira apa yang perlu kita waspadai dalam hidup kita? Jangan sampai kita ada pada keadaan orang Galilea itu yang sudah melihat begitu banyak mujizat Tuhan di dalam hidup kita, kemudian respons kita kepada Tuhan itu begitu tidak percaya atau kurang iman. Gimana? Ya, kalau kita lihat ini orang-orang Israel yang ada di Yudea ataupun di Galilea, ini mereka adalah orang-orang yang selalu belajar firman Tuhan, tahu betul akan firman Tuhan karena selalu pergi ke sinagog, bahkan pergi ke Yerusalem di Ka'bah, ya, mendapatkan pelajaran-pelajaran dari para rabi, imam, ya, orang-orang Farisi, ahli-ahli kitab. Tetapi kok mereka sepertinya ketika Yesus datang dengan tanda-tanda, Yesus menggunakan banyak mujizat, kenapa mereka tidak percaya? Ya, oleh karena mereka menuntut segala keinginan mereka yang Yesus harus penuhi. Karena mereka menuntut bahwa mereka mendapatkan keuntungan duniawi, nama baik dari dunia ini. Mereka harus menjadi yang terhormat karena mereka adalah yang dijajah oleh Roma pada waktu itu. Mereka minta semua
benefit duniawi ini menjadi bagian mereka. Karena mereka sudah pikir mereka sudah dapat banyak benefit surga dari pengetahuan firman Tuhan. Mereka lupa bahwa pengetahuan ini bila mana yang mereka lakukan, mereka akan dapat hidup yang kekal. Sedangkan ini orang-orang yang dianggap kafir dari Tirus, Sidon adalah orang-orang yang tidak pernah belajar firman Tuhan langsung. Mereka hanya belajar, hanya dengar. Tapi ketika mereka dengar Yesus dari kesaksian seperti orang yang kerasukan setan di Genesaret, ceritakan tentang bagaimana dia diubahkan, bagaimana Yesus ini sangat berkuasa, begitu baik dia. Ini mengubah hati mereka. Dan mereka inilah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Sedangkan orang-orang Israel tadi, mereka seperti sudah kenyang tapi mati di lumbung padi. Ya, mati di ayam mati. Iya. Jadi yang perlu kita waspadai adalah motif mementingkan diri ketika kita mencari Tuhan, ya. Mungkin Oke, Dr. Alvin, memang tadi seperti yang juga sering diulangi di pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahwa benar-benar kita harus dengan tulus memiliki motif untuk mencari Tuhan. Karena seringkali juga seperti misalnya sekarang kita mau membagikan firman, setan itu kan berusaha menaruh motif meskipun kelihatannya ini membicarakan tentang firman Tuhan, tetapi kita harus terus-menerus mempunyai hubungan dengan Tuhan sehingga meminta Roh Kudus untuk meneliti, jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang Farisi. Nah, ada satu yang juga saya tertarik di dalam bab yang ke-44 ini, yaitu tentang apa yang disebutkan di salah satu paragraf, bahwa mujizat yang terbesar yang Tuhan buat pertama kali, dan saya ingat itu di dalam buku Kejadian 3 ayat 15, dia memberikan janjinya dan sekaligus mujizatnya yang saya baru sadari setelah membaca kembali akan bab ini, bahwa ketika Yesus memberikan permusuhan di dalam hati manusia, dia katakan kepada ular itu waktu di Taman Eden, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan jadi itu adalah suatu rahmat Allah. Gimana? Saya ingin ini digali lebih banyak, Dr. Alvin. Iya, ketika manusia memilih untuk berdosa, ya, jadi kecenderungan hati segala macam sudah jadi berdosa. Iya. Kita sama sekali tidak punya kemampuan untuk melepaskan diri lagi dari dosa, karena kita sudah cenderung. Dan ketika ada seperti kerinduan untuk mau meninggalkan dosa itu merupakan kasih karunia. Itu bukan dari kita, bukan sama dari sekali, kita. ya. Itu pekerjaan Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk ingatkan. Karena secara medis saja kan sudah diteliti bahwa manusia itu mempunyai di otak kita ada namanya God spot. Dan di mana God spot inilah kita bisa mendengarkan bisikan dari suara Roh Kudus yang seringkali kita bilang itu hati nurani yang bergumul. Mau buat ini baik jahat, ya. Apakah itu termasuk rasa bersalah yang ditaruh? Betul, rasa bersalah yang ditaruh dalam hati kita itu kalau merupakan pekerjaan dari kasih karunia, yaitu kehidupan Yesus yang diperkenalkan oleh Roh Kudus melalui firman-Nya, ya kan? Oleh karena itu kita lihat Injil itu, kehidupan Yesus itu bukannya tanpa asal usul yang jelas, tanpa asal usul keilahiannya. Dikatakan juga kalau kita lihat bacaan ini, bukankah dengan mujizat kita yang dapat melepaskan diri dari perhambaan setan ini, serta adanya perseteruan setan, itu tidak dapat terjadi sendiri dalam hati kita tanpa ditanamkan oleh rahmat Allah. Jadi itu mujizat yang paling besar. Itu berarti para pendengar sekalian dimanapun Anda berada yang sedang mengikuti pembahasan ini juga, kita harus berterima kasih bila mana ada rasa tidak enak, tidak nyaman karena melakukan kesalahan, gitu kan Ibu Baby, ya. Pasti Tuhan akan menaruh rasa tidak enak itu, rasa bersalah ketika kita melakukan kesalahan, dan kita harus berterima kasih untuk perasaan seperti itu, karena ternyata itu adalah mujizat yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hati kita agar supaya kita berubah dan kita tidak mau akan kejahatan itu. Betapa sesuatu yang sangat menyenangkan dan sesuatu yang sangat ajaib, ya. Betul. Bagaimana cara Tuhan mau menyelamatkan kita. Silakan Ibu Baby. Oke, itu berarti setiap manusia mendapat kesempatan yang sama dari Tuhan untuk merasakan mujizat yang besar, yaitu perubahan hati. Bukan begitu, Dr. Alvin? Betul. Nah, kalau kita lihat juga bagaimana pekerjaan Roh Kudus, ya kan, di dalam Yohanes pasal 16 kalau kita pelajari, maka salah satu pekerjaan dari Roh Kudus adalah untuk menginsafkan dunia akan dosa. Lalu yang kedua akan kebenaran, dan yang ketiga akan penghakiman. Jadi bila mana kita diingatkan akan kita punya dosa dan kelemahan atau kesalahan, maka itu merupakan suatu pekerjaan mujizat yang besar. Karena ketika Tuhan Allah menjadikan manusia dengan kebebasan memilih,
Dan bila mana kita memilih mengikut setan, maka tidak ada Roh Kudus dalam kita. Tapi bila mana kita bergumul dengan dosa, berarti ada Roh Kudus. Dan Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, kita tidak bisa berbakti kepada dua Tuhan. Kalau hati kita diisi oleh setan, tentu tidak ada kasih Tuhan atau Roh Kudus tidak ada di dalamnya. Tapi kalau terisi oleh Roh Kudus, tidak ada setan di dalam hati kita. Jadi kalau kita bergumul terhadap kita punya dosa, walaupun tidak enak. Jadi saudara-saudara di rumah, kalau kita rasa susah, kita rasa sakit oleh karena kita lagi bergumul dengan dosa, bersyukurlah. Karena saudara ada di dalam tangan Tuhan. Para pendengar sekalian, saudara masih bersama dengan kami dalam membicarakan kehidupan Yesus dari keempat penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Oke, kembali untuk komentar Dr. Alvin. Ini tentang tanda yang diminta oleh orang Farisi dan orang Saduki. Nah, mereka minta tanda. Sementara yang disampaikan bahwa kehidupan Yesus itu adalah tanda yang justru merupakan tanda yang paling mereka dapat lihat, yaitu tabiat. Tabiat Yesus, betul. Silakan Pak Michael. Baik, terima kasih. Saya teringat akan pelajaran pada pasal 17 mengenai Nikodemus. Dikatakan bahwa pekerjaan Roh Kudus itu bukan sesuatu yang terjadi secara instan, tetapi merupakan pekerjaan yang bertahap, meliputi waktu yang lama. Dan itu menandakan suatu pertumbuhan dari yang kecil, bertumbuh sehingga yang besar dan menjadi kuat, berakar yang kuat. Itulah perubahan yang sesungguhnya. Dan fakta bahwa orang-orang Yahudi dan orang Farisi menuntut akan tanda-tanda yang besar, itu menunjukkan justru lebih besar juga ketidakpercayaan mereka. Jadi dikatakan situ percuma diberikan tanda yang besar, karena memang dasarnya hatinya memang sudah tidak percaya. Dan kalau dasar hati yang seperti itu, bukan tidak mungkin tuntutannya lebih besar lagi. Mereka menuntut akan kekayaan, kebesaran duniawi, yang kalau kita lihat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dengan Nikodemus, di mana begitu percaya dengan tanda-tanda yang kecil dan pertumbuhan kehidupan yang kekal. Justru dia mengorbankan hartanya. Dari orang yang kaya, dia menjadi lebih miskin karena mengikut akan Yesus. Saya kira itu bukti yang nyata yang terjadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Alvin, Ibu Baby, dan Pak Michael. Para pendengar sekalian, adalah oleh rahmat Allah maka terjadi konflik antara kebenaran dan kejahatan di dalam hati kita. Dan adalah rahmat Allah kita dapat merasa bersalah ketika kita melakukan kejahatan. Mari para pendengar sekalian, kita alami mujizat Tuhan yang akan mengubah karakter kita menjadi seperti Yesus yang Maha Pengasih. Teruslah bersama kami mempelajari kehidupan Yesus melalui pembahasan buku Kerinduan Segala Zaman. Bila ada komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk didoakan, silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Berikut kita ikuti kesimpulan dari pembahasan bab 44 kali ini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan di dalam hati manusia, perubahan tabiat saudara dan saya merupakan suatu mujizat yang menyatakan juru selamat yang hidup selamanya, yang bekerja untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Suatu kehidupan yang terus-menerus di dalam Kristus adalah suatu mujizat yang terbesar. Di dalam kita memasyurkan kebenaran Tuhan ini, tanda yang harus ditunjukkan sekarang oleh saudara dan saya adalah tanda bukti hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dengan menjadikan firman Allah ini suatu kuasa yang memperbaharui akhlak kita, yang mempelajarinya dan menghidupkannya. Saudara-saudaraku, inilah merupakan saksi Allah, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam kita di hadapan dunia ini, mengenai tugas anaknya, tugas Yesus Kristus yang akan datang kedua kali nanti menjemput saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baiklah, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami berterima kasih Engkau memberikan kepada kami pengalaman yang baru dalam firman Tuhan saat ini.
Terima kasih, tanda yang paling besar yang Engkau berikan kepada kami adalah Roh Kudus-Mu. Biarlah hati kami disiapkan bagi kecurahan roh hujan akhir, di mana roh ini akan mematangkan seluruh manusia di atas dunia ini untuk kerajaan-Mu. Biarlah kami mau memilih untuk mengikut Tuhan, tidak memilih untuk apa yang dunia tawarkan melalui setan kepada kami. Kami berdoa untuk para pendengar dalam berbagai pergumulan mereka, dalam hubungan rumah tangga mereka, dalam pergumulan pekerjaan mereka, pendidikan mereka, dan di dalam aktivitas setiap kehidupan mereka, kesehatan mereka. Kami percaya Tuhan, bila mana bersama-sama Tuhan, kami tidak perlu khawatir untuk hal ini semua, tetapi kehidupan dengan Roh Kudus, kehidupan yang berbuah kasih akan menjadi milik kita semua. Dalam nama Yesus, amin. Para pendengar sekalian, kami berdoa semoga berkat yang limpah dari Yesus menjadi bagian para pendengar semua. Kami rindu untuk bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya, bab ke-44 dengan judul Membayangkan Salib. Kiranya Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.